air yang juga penting pada tangki mata kuliah Teknik Analisis Pencemaran Lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang asiditas alkalinitas, parameter kualitas air yang juga penting untuk aplikasi kita sebagai teknik lingkungan. Sesuai dengan rencana pembelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang asiditas dan juga metode pengukurannya. Saya pikir at this point gitu kita atau kalian itu sudah sering mendengar tentang asiditas alkalinitas, bahkan pada several separated occasion itu tentang asiditas alkalinitas juga sudah dibahas, baik itu di mata kuliah ini maupun mata kuliah yang lain. Untuk kali ini saya akan membahas asiditas alkalinitas dengan beberapa referensi yang saya pakai seperti yang saya tampilkan berikut, tetapi saya encourage kalian untuk membaca yang Sawyer ini karena nanti akan ada informasi-informasi yang mungkin belum tersampaikan melalui video ini akan ada di sana, karena sebagian besar materi saya ambilkan dari buku Sawyer ini, Chemistry for Environmental Engineering and Science. Beberapa materi pendukung saya ambil dari 3 buku yang lain. Jadi mari kita awali dengan sedikit mereview tentang apa itu asiditas alkalinitas, karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalian pasti sudah pernah sedikit banyak membahas ini di beberapa kelas yang lain ataupun di kelas ini tetapi mengikuti terdahulu. Jadi kalau kita bicara asiditas dan alkalinitas, itu sebenarnya kita bicara tentang kapasitas buffer gitu ya. Kalau kita bicara asiditas berarti adalah kapasitas air dalam menetralisir kalau ada basa yang masuk ke dalam sistem. Sementara alkalinity itu adalah kapasitas air yang mampu menetralisir kalau ada asam masuk ke dalam. Jadi kalau saya punya air, kemudian ada asam yang masuk, kemudian sistem di air saya itu mampu mempertahankan pH-nya, tidak kita asam yang masuk itu, maka kita sebut itu adalah alkalinity. Kalau air saya itu saya masuki basa, tetapi air saya itu mempunyai kapasitas untuk mempertahankan pH agar tidak naik, saya masuk itu, maka air saya disebut mempunyai kapasitas acidity atau mempunyai asiditas. Nah, apa yang menyebabkan air itu mempunyai kapasitas alkalinity dan kapasitas acidity? Sebagaimana ditampilkan di sini, kalau alkalinity di air itu sebagian besar itu disebabkan karena kandungan karbonat di dalamnya. Ada bikarbonat, ada karbonat, tetapi bisa juga disebabkan karena adanya hidroksida. Oke. Itu jadi kalau di air kita ada bikarbonat, ada hidroksida, maka air kita mempunyai apa yang kita sebut karbonitas tadi. Untuk asiditas itu kapasitas asiditas di air sebagian besar disebabkan kandungan CO2 di dalam air. Tetapi ada juga kandungan lain yang bisa memberikan kapasitas acidity ini ke air kita. Di antaranya adalah mineral acid. Mineral acid itu ya asam-asam organik gitu ya, asam-asam organik yang ada di dalam air. Apakah selain itu ada? Masih ada sebenarnya, tetapi dalam fungsi praktisnya spesies-spesies lain yang bisa menyebabkan kapasitas alkalinity atau acidity itu seringkali diabaikan karena tidak signifikan. Yang sering dipertimbangkan, khususnya kita sebagai orang TL, adalah spesies-spesies yang saya tampilkan di layar ini. Nah, khususnya pembahasan kita kali ini, acidity, alkalinity, CO2 itu kita bahas dalam satu pembahasan karena ketiga-tiganya itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan dalam sistem di dalam air kita. Jadi
hampir semua natural water system kita itu mempunyai sistem yang namanya sistem karbonat yang di situ terjadi berbagai reaksi kesetimbangan dari berbagai spesies karbonat seperti yang saya tampilkan di layar ini. Nah, berbagai reaksi ini kalau diperhatikan ada spesies bikarbonat di dalamnya. Jadi reaksi yang pertama, kalau ada karbon dioksida yang masuk ke dalam air, larut ke dalam air, maka itu akan membentuk carbonic acid. Ini jadi essentially karbon dioksida yang di dalam air kita itu sama dengan carbonic acid ini. Kalian ingat ini sudah kita singgung di pembahasan hardness ya. Pembahasan hardness pada saat softening, penambahan kapur pertama akan dikonsumsi untuk bereaksi dengan carbonic acid ini, atau sebenarnya CO2 yang terlarut di dalam air. Nah, carbonic acid ini akan terdisosiasi menjadi bikarbonat dan H+. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam air kita itu ada ini bikarbonat, ada garamnya gitu ya, ada salt, carbonic salt, maka ini juga bisa terdisosiasi untuk membentuk bikarbonat juga. Ada kondisi di mana bikarbonat ini akan terdisosiasi menjadi karbonat dan H+-nya. Ada juga kondisi di mana ketika karbonat yang ada itu bereaksi dengan air untuk membentuk bikarbonat dan hidroksida. Nah, reaksi-reaksi ini tuh ada dalam satu sistem di dalam air kita dalam kesetimbangan gitu ya. Nah, tergantung seperti kalian ketahui nanti tergantung kesetimbangannya akan bergeser kemana, itu tergantung situasinya. Sebentar lagi akan saya tampilkan tipikal grafik spesiasi. Jadi spesies pada kondisi seperti apa, spesies mana yang kira-kira ada. Jadi kesimpulannya adalah bahwa karena keseluruhan reaksi kesetimbangan ini ada spesies yang sama yaitu bikarbonat, essentially CO2 sebagai penyebab acidity ini, dan tiga bentuk alkalinitas kita itu sebenarnya adalah bagian yang sama dari satu sistem. Tinggal kondisinya seperti apa, mana yang berdominan, begitu saja. Tapi mereka menjadi satu bagian. Ini grafik yang saya singgung tadi. Ini saya hanya mau ada dua grafik, tapi sebenarnya ini sama. Saya hanya mencontohkan kalau saya itu mengambil dari dua sumber yang berbeda, satu dari buku Reynolds, satu dari buku Sawyer. Tetapi kalau kita perhatikan di sini di bukunya Reynolds ini sebenarnya juga mengacu pada bukunya Sawyer. Oke, perlu dicatat bahwa grafik ini itu hanya contoh. Karena untuk kondisi yang berbeda, ini mungkin akan sedikit bergeser gitu ya. Nah ini contoh di sini, grafik ini dibuat pada suhu 25 derajat Celcius dengan alkalinity total adalah 100 mg per liter. Jadi ini di kondisi yang terkontrol ya. Kalau saya punya alkalinity 100 mg per liter pada suhu 25 derajat Celcius, maka ketika pH berubah, itu spesies-spesies yang ada di dalamnya itu bergeser. Berdasarkan reaksinya, berdasarkan reaksi karbonat sistem ini tadi sudah saya sampaikan tadi reaksinya beberapa step reaksi ini. Nah ternyata ketika pH ini bergeser, maka jumlah spesies yang ada di dalamnya itu apakah dia bikarbonat, apakah karbonat, apakah CO2, apakah hidroksida, itu komposisinya akan berbeda. Sama ya, jadi di sini sebenarnya grafiknya sama, cuma diperjelas dengan grid. Nah, apa yang bisa kita katakan ini akan saya jelaskan lebih lanjut melalui grafik, melalui slide ini. Pertama, ya, jadi saya pikir ini juga sudah sangat kalian pahami tentang kesetimbangan reaksi. Ketika ada kesetimbangan reaksi bolak-balik, ketika satu spesies itu mengalami perubahan konsentrasi, maka itu akan otomatis menggeser kesetimbangan reaksinya, mau bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Nah, pada sistem kita kali ini, kalau satu spesies itu mengalami perubahan konsentrasi sama, maka
kesetimbangannya akan bergeser. Nah, kesetimbangan akan bergeser, otomatis ini akan merubah konsentrasi spesies yang lain. Jadi ada satu spesies ganti, berubah konsentrasinya, shifting equilibriumnya berubah, akhirnya konsentrasi spesies yang lain juga berubah, consequently pH akan berubah juga. Sebaliknya, ketika kita mengotak-atik pH-nya, pH berubah, maka akan menggeser kesetimbangan dan akibatnya konsentrasi dari spesies-spesies akan berubah. Nah, seperti ini untuk reaksi yang pertama ya. Reaksi pertama itu adalah ketika CO2 di dalam air membentuk karbonik acid. Karbonik acid ini akan terdosisasi menjadi dikarbonat dan plus. Apa yang terjadi kalau CO2 di dalam air itu berkurang konsentrasinya? CO2 di dalam air berkurang, jadi CO2 misalnya setelah diaerasi CO2-nya terlepas ke atmosfer, CO2-nya berkurang terlepas ke atmosfer. Konsentrasi CO2-nya berubah. Akibatnya apa? Kalian tahu bahwa kalau spesies ini konsentrasinya berubah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Karena CO2 yang konsentrasinya berubah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Akibatnya apa? Konsentrasi plus A. Ya, konsentrasi H plusnya akan turun. Sehingga apa? pH-nya akan air akan menjadi lebih basah. Sebaliknya, ketika saya menaikkan konsentrasi dari H+, otomatis pH-nya turun. Ya. Kalau konsentrasi dari H+-nya naik, pH-nya turun ya, pH-nya turun menjadi asam, maka kita lihat di sini akan terjadi perubahan bentuk jadi pada pH berapa maka yang dominan akan kebetulan di alam air natural water kita di alam itu pH-nya akan sekitar sama. Sehingga ini yang kita dapat di natural water itu kemungkinan besar adalah dalam bentuk bikarbonat ya. Sehingga kalau kalian ingat mungkin di contoh-contoh soal hardness yang kita bahas tempoh hari itu sebagian besar alkalinitinya hanya dicantumkan di karbonat. pH air kita itu kebetulan sekitar 8,5 sampai sekitar 5. Pada kondisi seperti itu yang dominan selanjutnya akan kita bahas lebih detail tentang asiditas dulu, nanti alkalinitas setelah ini. Jadi, air di alam memang naturally punya suatu saat punya kemampuan asiditas yang menjadi bagian dari itu tadi ya karbonat sistem. Tapi limbah domestik ataupun limbah industri tidak jarang juga mempunyai sistem yang sama ini ya, mempunyai kapasitas buffer yang sama. Kita perhatikan dari gambar ini, gambar 4.8 dan 4.7 ya. Gambar 4.8 ini menunjukkan kurva titrasi untuk asam lemah, kemudian gambar 47 itu ini 48 kurva titrasi asam lemah, 47 itu kurva titrasi untuk kita lihat yang asam kuatnya. Jadi ada basako dan asam kuat. Kita lihat yang asam kuat. Kita sedang bicara tentang acidity. Jadi ini ya kita lihat di sini ada kurva titrasi beberapa asam lemah yang kita perhatikan adalah ini karbonik acid yang menjadi bagian dari sistem karbonat kita tadi ya. Nah ternyata kalau karbonik acid ini tadi kan adalah CO2 plus H2O ya.
Ternyata kalau kita punya carbonik acid, kemudian kita titrasi, ya, ini kan asam lemah ya, asam lemah. Sudah belajar tentang titrasi. Kalau ini kita titrasi dengan basa kuat, ternyata endpoint-nya, jadi endpoint-nya itu dicapai pada pH 8,5 di sini. Oke. Dipakai indikatornya pakai PP ya, PP, indikator PP, indikator PP. Indikator PP itu endpoint-nya itu di kisaran 8,2 sampai 8,4. Ini yang dipakai itu untuk mengindikasikan reaksi ini. Jadi saya ulangi, kalau kita punya asam lemah asid ini tadi yang menjadi bagian dari tadi itu, ini kalau kita titrasi dengan basa kuat, endpoint-nya itu berada pada pH 8. Hal ini menjadikan dasar bahwa itu kita gitu menganggap bahwa setiap air yang mempunyai pH 8,5 ke bawah itu akan mempunyai asiditas. Jadi berdasarkan grafik kurva titrasi ini, kita menyimpulkan bahwa air dengan pH 8,5 ke bawah itu mempunyai asiditas. Okay. Kemudian dari gambar 4.7 kita dapatkan kurva untuk asam kuat. Dari kurva titrasi asam kuat ini kita lihat bahwa netralisasi asam kuat dengan basa kuat tentunya itu endpoint-nya adalah pada pH. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa asiditas kita itu tadi ada dua. Yang pertama adalah asiditas yang berasal dari sistem karbonik ini tadi, dari CO2 ya, yang mana ini kita dapatkan ketika air kita pH-nya 8,5 ke bawah. Kemudian kita punya juga asiditas akibat asam kuat. Nah, ini asam kuat. Nah, ini ternyata endpoint-nya adalah di titik pH 4. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa asiditas itu karena karbon dioksida dan karena ini ya, strong mineral acid saya bilang tadi mineral acid itu jadi inorganic acid itu. Nah, kalau asiditas kita itu berasal dari strong mineral acid, maka ini adalah pH kita itu kemungkinan di bawah 4. Kalau kita balik begini, kalau pH kita itu berada di bawah 4, maka acidity kita itu akan yang effectively become our acidity itu adalah mineral acid. Mineral acid. Tapi kalau kita itu pH-nya di atas 4, maka yang effectively become our acidity capacity itu adalah CO2. Ya, jadi saya ulangi, berdasarkan penjelasan ini kita simpulkan bahwa asiditas di dalam air yang utama general itu ada dua, disebabkan karbon dioksida, kedua disebabkan mineral acid. Kalau yang disebabkan karbon dioksida itu biasanya efektif atau dominan, CO2 itu dominan sebagai asiditasnya, maka pH-nya itu akan di atas 4 pH air kita. Sebaliknya ya, kalau air kita itu pH-nya di atas 4, maka kita bisa mengindikasikan bahwa yang dominan sebagai asiditas adalah CO2. Kalau pH air kita itu di bawah 4, maka yang dominan sebagai asiditas itu adalah mineral acid. Nah, titik-titik 4 dan 8 ini diindikasikan dengan indikator. Kalian paham kalau untuk titrasi itu kita kan punya indikator-indikator untuk memunculkan warna ya. Indikator yang pas ini adalah phenol phthalein atau PP,
yang di sekitar 8,5 ini tadi, indikator untuk yang di sini kita pakai adalah indikator methyl orange. Walaupun methyl orange ini belakangan juga ada indikator yang dipakai untuk menggantikan methyl orange ini ya, dan range-nya mirip tetapi perubahan warnanya itu lebih arah gitu. Ada. Jadi seperti itu. Kalau kisaran pH kita berada di sini, maka acidity kita itu disebabkan dominan glycolate CO2. Kalau kisaran pH kita itu ada di sini, maka acidity kita itu effectively brought about by mineral acidity. Jadi itu tentang asiditas yang ada di air kita. Nah, dari mana itu sumber-sumber asiditas kita? Ada yang CO2 acidity dan mineral acidity, carbon dioxide acidity dan mineral acidity. Kita bahas satu persatu. Dari mana sih sebenarnya CO2 di dalam air kita? Secara alami ada di dalam air kita, terutama akibat kesetimbangan antara air dan atmosfer. Ya. Ingat hukum Henry. Jadi ada kesetimbangan antara konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer di udara dengan konsentrasi CO2 di dalam air, khususnya air permukaan. Ya. Ini apa? Kalau CO2 di dalam air itu di bawah konsentrasi kesetimbangannya, maka yang di dalam atmosfer akan masuk ke dalam air kita. Tetapi konsentrasi di air kita itu melebihi konsentrasi kesetimbangan, maka CO2 akan terlepas dari air kita. Selalu kesetimbangan seperti itu dengan atmosfer. Tetapi selain itu, CO2 itu bisa diproduksi oleh aktivitas biologis yang ada di dalam air. Kalian sudah belajar di UP Bio, ya, UP Bio, ya betul, di UP Bio bahwa proses degradasi organik baik itu secara biologis, baik itu aerobik, anaerobik, itu memproduksi CO2. Nah, kalau di dalam air kita ada aktivitas itu, otomatis CO2 itu menjadi sumber CO2 terlarut di dalam air, yang harus dipertimbangkan. Oke, jadi sumber CO2 dari mana? Bisa jadi dari atmosfer, bisa jadi dari aktivitas biologis. Kemudian itu tadi karena ada hukum Henry Law ini, maka konsentrasi CO2 di dalam air dan di atmosfer itu harus setimbang, sehingga kadang terjadi penyerapan, kadang terjadi release, gitu. Selalu maintain equilibrium, khususnya untuk air yang di permukaan. Karena kalau untuk danau, misalnya danau yang dalam gitu, kemudian di bagian bawah, biasanya danau kali dalam, apalagi yang ini ya, untuk danau-danau yang terstratified gitu, yang bagian bawah ini misalnya banyak sekali terjadi aktivitas biologis di sana menghasilkan CO2, suatu saat CO2-nya ini tidak bisa serta-merta lepas ke oksigen, sehingga kadang itu terperangkap di dalamnya. Jadi khususnya untuk air yang berada di permukaan tidak terlalu dalam gitu, maka terjadi keseimbangan langsung dengan atmosfer. Tetapi kalau untuk air yang dalam, serta-merta CO2 lepas ke udara. Oke. Ini kemudian groundwater lakes reservoir often contain CO2 from bacterial activity. Saya sebutkan tadi ya, di groundwater, di lakes gitu. Nah, jadi begini, misalnya groundwater saya itu terjadi aktivitas biologis, kemudian terbentuk CO2. Nah, kalau terbentuk CO2 kan bisa jadi terjadi akumulasi ya di dalam air groundwater kita itu. Nah, kalau groundwater kita itu misalnya mengalami perkolasi itu, melewati batuan, jika batuan yang dilewati itu mengandung CaMg, maka otomatis CO2-nya akan bereaksi dan ternetralisir membentuk
bikarbonat. Tetapi kalau tidak berkontak dengan Ca dan Mg yang cukup, maka CO2 ini jadinya tidak terneutralisasi, ya, jadi akan terjadi akumulasi di sana. Seperti itu. CO2 acidity di dalam air. Dari mana? Saya ulangi, ada dua sumber utama. Yang pertama adalah dari atmosfer, yang kedua adalah hasil dari aktivitas biologis. Kemudian kalau mineral acidity di mana? Nah, mineral acidity itu bisa jadi juga ada secara alami di alam, karena alam itu kan kontak dengan batuan, kontak dengan ini yang menyebabkan ada kandungan-kandungan. Nah, suatu saat mineral acidity alamiah ada di air. Kemudian di limbah-limbah itu ada juga yang mengandung mineral acidity. Contohnya adalah di industri ini metalurgi, dan juga industri yang memproduksi bahan-bahan organik sintetik itu kemungkinan akan terbentuk di limbahnya akan ada mineral acidity. Contoh yang paling bisa dicontohkan paling mudah adalah di pertambangan, yang tambang yang sudah dihilangkan, ditinggalkan gitu kan, batuannya itu bisa jadi kalau terkena hujan akan menyebabkan tentunya apa yang disebut dengan jadi pertambangan tergantung dengan sifat batuan yang ada di sekitarnya. Kalau di sekitarnya itu mengandung sulfur mineral gitu, itu maka kayak contohnya di sini ya, P2S atau pirit ini ya. Nah, kalau di batuan sekitar pertambangan itu mengandung ini, terus ternyata mengandung contohnya di sini ada ini, maka kalau ini kena hujan terekspos dengan oksigen, maka mineral acidity. Ini contoh yang paling ini yang paling bisa kita banyak contohnya. Kemudian apalagi yang bisa menjadi contoh sumber mineral acidity? Contohnya misalnya adalah ini, garam dari itu kalau terhidrolisis juga akan menyebabkan mineral acidity. Acidity tadi itu apa? Inorganic acidity itu ini S, NaCl gitu. Kalau yang ini misalnya itu mineral acidity-nya diakibatkan oleh salt of heavy metal ini, karena maka bisa diindikasikan dengan terbentuknya residu. Jadi itu sumber dari asiditas di dalam air kita. Apa sih pentingnya kita untuk mengetahui asiditas di air kita, baik itu yang disebabkan oleh CO2 maupun oleh mineral acidity ini? Kalian pasti sudah langsung klik gitu ya, bahwa air yang asam itu akan korosif. Nah, kalau korosif ini kita sebagai orang TL pasti langsung mikir, aduh kalau airnya korosif ya bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara memprotek instalasi saya, misalnya pipa, supaya tidak korosif karena mengalirkan air yang korosif ini. Nah, itu sebagai orang langsung ke sana pikirannya ya, akan menimbulkan konsekuensi biaya. Kemudian, nah satu yang sedang kalian pelajari juga biological drinking itu kan ada pH optimum yang biasanya itu berkisar di netral. Tapi keberadaan ini akan menyebabkan pH itu rendah, sehingga supaya biological treatment kita efektif maka perlu pH adjustment. Kemudian salah satu lagi signifikansi CO2 acidity itu di dalam TL adalah ini,
acid rain ini, kalau jatuh di kita hujan, kemudian hujan itu bersifat asid, kemudian danau gitu. Kalau danaunya tidak mempunyai kapasitas buffer yang bagus, sistem karbonatnya tidak bagus, maka otomatis pH-nya akan turun juga. Dan danaunya sendiri akan tidak kita inginkan. Jadi ini beberapa signifikansi pentingnya data asiditas untuk kita yang supaya kita bisa mempertimbangkan hal-hal ini sebagai beberapa contoh saja. Saya pikir kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Oke, untuk measurement methodnya bisa kalian refer ke standar method, tetapi karena yang saya jelaskan tadi kan ya fenomena itu, maka berdasarkan ini untuk mengukur asiditas juga menggunakan asiditas itu juga menggunakan method. Nanti ini akan saya jelaskan di bagian akhir dari presentasi. Terus apa kalau kita sudah mengukur asiditas air kita, apa yang kegunaannya apa data itu? Apa hal yang bisa kita lakukan adalah tadi sudah saya singgung, misalnya jadi treatment apa yang harus kita pakai gitu. Unit apa yang harus kita bangun, kemudian apakah kita perlu proteksi katodik terhadap pipa kita, dan seterusnya. Berikutnya aplikasinya adalah kalau di misalnya kita analisis air limbah kita kok mengandung asiditas, nah ini harus dinetralkan dulu sebelum bisa dibuang ke lingkungan, karena nanti lagi-lagi beberapa contoh aplikasi datanya. Contoh yang lain saya pikir kalian bisa kembang contoh yang lain setelah memahami apa itu asiditas yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian kita lanjut dengan alkalinitas. Oke, saya ingatkan bahwa asiditas dan alkalinitas itu satu sistem yang berhubungan. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa alkalinitas itu bisa dari bikarbonat, bisa karbonat, bisa hidroksida. Oke, apakah yang lain tidak ada? Ada. Tapi itu tidak dipertimbangkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya garam-garam dari asam lemah itu juga sebenarnya berkontribusi terhadap alkalinitas. Di UP Bio kemarin kan kalian belajar itu kalau pengenalan biologis anaerob itu anaerob proses di degradasi organik dengan anaerob itu kan menghasilkan asam-asam itu. Menghasilkan asam-asam lemah ya, asetik, propionik gitu kan. Nah, garamnya asam-asam lemah ini tadi ya, kalau di alam itu sebenarnya contribute to alkalinity. Amonium itu juga at some cases bisa contribute to alkalinity, tetapi for practical purpose biasanya itu kita neglect karena itu tidak signifikan. Yang sering kita perhatikan untuk alkalinity dan kita ukur konsekutif adalah dari bikarbonat, karbonat, dan hidroksida yang menjadi bagian langsung dari karbonat sistem. Oke, jadi itu yang harus diingat bahwa tidak hanya 3 ini sebenarnya, ada yang lain. Tetapi secara umum biasanya itu dineglect karena kurang signifikan. Misalnya suatu saat kalian mendapati air, nggak tahu air apa gitu, ternyata alkalinity di luar dari karbonat sistem ini signifikan, ya harus dipertimbangkan. Tetapi sejauh ini yang signifikan baru yang kita temui signifikan adalah yang menjadi bagian dari karbonat sistem ini. Cara pengukurannya konsekutif sama karena sudah saya sampaikan tadi. Spesies present pH itu sangat bisa kita tentukan, maka kita tentukan dengan ini ya, titrasi, maka ini metode pengukurannya pun memakai titration metode.
Again, nanti akan saya jelaskan bersama antara acidity dan alkalinity karena erat kaitannya. Kemudian aplikasi data alkalinity apa? Nah, acidity tadi kita itu terkait dengan porositas, gitu ya. Kalau alkalinity apa? Nah, aplikasi data alkalinity ini saya pikir kalian juga sudah bersinggungan beberapa kali, gitu ya. Jadi tidak perlu saya detailkan nanti, tapi kalian harus paham itu. Silahkan direview lagi materi-materi di kuliah-kuliah sebelumnya atau di kuliah yang lain, hubungan alkalinity dengan koagulasi. Oke, kalian tahu bahwa chemical coagulation khususnya yang memakai koagulan logam itu ALFE itu kan terbentuk vlognya itu tergantung cukup tidak alkalinity di dalam airnya, ya. Jadi kalau kurang ya harus ditambahin. Nah, bagaimana reaksinya silakan mengacu kepada materi koagulasi yang sudah disampaikan. Oke, alkalinity penting untuk proses koagulasi, khususnya untuk yang memakai koagulan seperti alum, gitu ya. Water softening sangat jelas ini. Ini sudah kita bahas di hardness. Oke, kalau hardness itu kita bicara kationiknya, sudut pandangnya kationiknya. Kalau kita bicara alkalinity, kita bicara sudut pandang anioniknya. Yang kebetulan adalah karbonatnya, baik itu karbonat maupun bikarbonat. Yang kebetulan di air natural itu yang dominan bikarbonat. Untuk menghitung chemical yang dibutuhkan untuk softening, kalian pelajari kemarin bahwa alkalinity data penting. Kita perlu tahu konsentrasi dari karbonatnya. Kemudian corrosion control ya. Ini corrosion control itu nanti kalau kalian di corrosion juga itu ada Langmuir index ya. Langmuir saturation index atau juga bisa disebut Langmuir index. Jadi dengan indeks ini kita tuh bisa menentukan apakah air kita korosif atau tidak. Untuk bisa menghitung Langmuir index ini, maka data tentang alkalinity airnya itu sangat diperlukan. Kemudian buffer capacity jelas sekali ini alkalinity ini esensinya adalah buffer capacity di air kita. Industrial waste ya, suatu saat industrial waste ini ada baku mutunya, sama dengan acidity tadi, ada baku mutunya yang boleh kita lewati. Selain aplikasi-aplikasi di atas yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan alkalinity ini, terkait dengan sistem karbonatnya. Nanti itu baik di alam maupun nanti akan di treatment kita itu akan sangat, di unit treatment kita itu akan sangat berpengaruh dan harus kita ketahui gitu ya, apa yang terjadi. Contohnya salah satunya adalah kalau kita melakukan aerasi, kita mengaplikasikan unit aerasi untuk mengolah air kita. Aerasi itu kan biasanya kita aplikasikan untuk menghilangkan gas-gas terlarut seperti CO2, amonia, volatile organic carbon. Ya, volatile organic carbon. Ini biasanya kita menerapkan aerasi. Nah, khusus untuk removal CO2, jadi kalau kita melakukan aerasi untuk menghilangkan CO2 gas di air, maka karena CO2 tadi asidik ya, begitu CO2-nya dilepaskan, pH dari air itu akan ini yang saya contohkan tadi, juga saya contohkan, bergeser ya, begitu CO2-nya di-remove, maka pH-nya akan naik, pH-nya akan naik, konsentrasi H+-nya turun, akibatnya pH-nya menjadi lebih basah, more basic gitu ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, kalau air kita itu mempunyai alkalinity ya, dengan kandungan alkalinity yang lebih tinggi, setelah diaerasi, itu pH naiknya akan lebih tinggi juga. Gitu. Tetapi kalau air dengan lower alkalinity,
pH akhirnya itu agak lebih rendah. Jadi dengan aerasi yang sama, kalau alkalinity di air gitu, saya ulangi ya, aerasi untuk menghilangkan CO2 itu akan menaikkan pH. Tetapi seberapa besar pH yang naik itu tergantung dengan alkalinity yang ada di air. Alkalinity yang tinggi cenderung nanti pH akhirnya agak tinggi juga. Alkalinity yang rendah nanti cenderung pH-nya juga agak rendah juga ketika dibandingkan ya. Tetapi kalau dibandingkan awal dan akhir itu naik. Tapi seberapa naik itu tergantung alkalinity yang ada. Kemudian, nah ini yang penting juga, ini sistem di alam yang danau biasanya itu perubahan pH in the presence of algal bloom. Jadi, saya tadi sudah menyebutkan salah satu sumber salah satu sumber CO2 itu adalah aktivitas biologis, biologis oleh mikroorganisme, tetapi ada aktivitas biologis yang itu bisa menurunkan CO2, yaitu aktivitas fotosintesis oleh alga. Kalau di danau kita misalnya banyak alga, sedang terjadi alga bloom, maka aktivitas fotosintesis oleh alga itu kan mengkonsumsi CO2, itu akan menurunkan kandungan CO2 di dalam air. Sehingga apa? pH-nya naik. Sehingga apa? Tidak jarang untuk danau-danau air yang alganya naik, itu pH-nya itu sekitar 10. Karena apa itu tadi? CO2-nya dikonsumsi oleh alga untuk fotosintetik activity. Oke, sehingga akan naik. Ketika pH-nya naik, apa yang terjadi? Kesetimbangan bergeser, konsentrasi spesies bergeser. Akhirnya apa? Alkalinity form change. Oke. Jadi ketika CO2-nya itu kita konsumsi, kita lepas CO2-nya berkurang, maka bikarbonat akan menjadi karbonat akan cenderung menjadi hidroksida. Ini yang terjadi kalau kita punya air di alam, lake lah gitu yang agak bloom, itu pH-nya akan naik, sistem karbonat bergeser. Kalau saya tadi bilang bahwa air di alam itu normally 5 sampai 8, sehingga spesies alkalinity yang dominan adalah bikarbonat. Tapi kalau pada kasus ini terjadi alga bloom itu menyebabkan rendahnya kandungan CO2 di air karena dikonsumsi untuk synthetic activity, pH-nya menjadi naik, maka bikarbonatnya itu tidak lagi dominan bikarbonat, tetapi berubah menjadi karbonat, atau bisa juga yang karbonat berubah menjadi hidroksida. Seperti itu, bergeser. Itu yang harus kita tahu juga. Kemudian fenomena lain adalah di aplikasi air boiler gitu ya. Di pabrik-pabrik itu yang ada boiler-boilernya ini harus kita perhatikan juga bahwa air lagi-lagi kan mengandung karbonatnya nanti itu dominan bikarbonat, tapi bikarbonat nanti bisa juga menjadi karbonat atau hidroksida. Nah, masalahnya adalah CO2 itu kan tidak larut pada suhu tinggi. Jadi kalau suhu ruangan oke, CO2 masih larut. Tetapi begitu suhu kita naikkan, kelarutan CO2 itu akan turun. Sehingga maka banyak yang lepas. Kalau lepas, pH naik, shift alkalinity lagi. Seperti ini. Oke. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan. Bahwa pH di beberapa proses lingkungan, baik itu di alam maupun di buatan gitu, itu akan menggeser sistem karbonat. Walaupun kalau dihitung sebenarnya total karbonatnya mungkin masih sama ya, kecuali nanti ada yang lepas gitu.
Jadi ada yang geser ke menjadi bikarbonat, menjadi karbonat, karbonat menjadi bikarbonat. Tapi CO2-nya di. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan tentang asiditas dan alkalinitas. Next akan kita bahas tentang metode analisisnya. Kan filtrasi sebenarnya saya sebutkan tadi. Jadi kayak asiditas itu kita analisis konsentrasinya berapa itu dengan menggunakan filtrasi. Dasarnya apa yang saya sebutkan tadi ya. Kalau air sampel kita, kan ada 2 titik pH ya yang berpengaruh, yaitu di pH 8,3 dan pH 4 ya. Kalau misalnya air kita itu pH-nya di atas 8,3, maka kita harus melakukan filtrasinya 2 tahap. Tahap pertama adalah filtrasi supaya turun menjadi. Kemudian tahap kedua adalah dititrasi supaya turun menjadi sekitar 4,5. Nah, dari sini nanti bisa dihitung berapa asiditas, alkalinitas. Kita bicara alkalinitas. Tetapi kalau air sampel kita itu pH-nya di bawah 8,3 di sini, maka kita cukup membuat satu kurva filtrasi. Gitu. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa pada pH di sekitar 8, ini di grafik yang sudah saya ini disebutkan bahwa pada pH di sekitar 8 ini atau 8,3 itu karbonatnya itu adalah dominan bikarbonat, atau dalam hal ini ketika filtrasi dan mencapai suhu mencapai basa saat filtrasi dan mencapai pH 8,3, maka pada saat itu alkalinitasnya adalah bentuk bikarbonat. Oke. Kemudian bikarbonat jadi mencapai ini ya, ketika mencapai 8,3, maka semua alkalinitas adalah dalam bentuk bikarbonat. Ketika ini di filtrasi lagi, bikarbonat akan menjadi karbon dioksida ketika mencapai pH 4,5. Jadi karbon dioksida itu sebenarnya di dalam air itu akan membentuk yang disebut karbonik asid. Ya. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa untuk alkalinity itu seringkali hanya 3 spesies chemical yang kita asumsikan berperan gitu, yang lainnya kita tidak signifikan. Nah, jika ini asumsi yang kita terapkan, jadi yang berperan untuk alkalinity adalah karbonat, spesies dan hidroksida, maka kita sebenarnya bisa menentukan alkalinitas itu berdasarkan pH yang kita ukur. Untuk bagaimana menentukannya, silakan diacu buku Sawyer ya, environmental chemistry for environmental engineering. Di sana dijelaskan korelasi antara pH atau menentukan alkalinitas berdasarkan pengukuran pH. Nah, sudah saya share di Classroom, silakan dibaca. Oke, 8,3 gitu kan dominan bikarbonat. Kemudian as a rule of thumb, caustic alkalinity is absent if the pH of the water is below 10. And carbonate alkalinity is absent if the pH is below 8.3. Maksudnya begini. Saya punya ini pH 10, pH 8,3. Kita kan punya 3 tadi ya. Alkalinitas ada OH, karbonat dan karbonat. Kalau pH kita adalah di bawah 10, caustic alkalinity itu tidak ada. Jadi ini itu ada ketika di atas 10.
carbonate alkalinity is absent if the pH is below 8.3. Ketika di bawah 8.3, CO3-2- tidak ada. Yang ada tadi bikarbonat. Sehingga seperti ini. Kemudian kalau di atas 8,3 ini ke sini, tergantung di mananya, maka di sini itu bisa jadi uran ada, bisa jadi karbonat ada, bisa jadi bikarbonat ada. Jadi tinggal geser-geser spesies apa yang ada pada pH berapa. Nanti dilihat grafik spesiasi dan spesiasi panas. Oke, nah kemudian alkalinity itu bisa kita hitung. Jadi kan tadi kita mathematically alkalinity can be expressed by considering the volume of acid required to drop the pH from or above 10 to 8.3 and then to 4.5. Jadi 10 ke atas, 8,3, 4. Jadi kalau kebutuhan acid pertama adalah kebutuhan untuk menurunkan pH sampai 8,3. Kebutuhan jadi ini kita sebut VP ya. Berikutnya adalah kebutuhan acid untuk menurunkan pH sampai menjadi 4. VP dan VC ini kita bisa menentukan kira-kira alkalinity apa yang ada di air. Jika VC-nya 0, jadi tidak kita butuhkan jadi VP saja, maka ini adalah sehingga bisa kita perkirakan, sehingga bisa kita tentukan alkalinity apa yang ada di air kita. Jika VC-nya 0 berarti alkalinity yang ada di air kita hanya hidroksida saja. VC sama dengan VP, ini kan karena VP lebih besar dari VC karena hidroksida dan karbon. VP lebih kecil dari VC maka karena bikarbonat dan karbonat. Kemudian cara menghitungnya sebenarnya ya jumlah dari ini, lihat jumlah dari karbonat, bikarbonat, hidroksida dikurangi H+. Ini kalau seperti ini berarti ini dalam ini konsentrasi mol per liternya ya, tetapi kita bisa menggunakan miligram per liter SiO3 yang sama. Kemudian itu untuk alkalinity. Kalau acidity sebenarnya mirip saja dan kebetulan equivalent poinnya itu sama, 1,5 dan 1 di 8,3. Dengan pH-nya bisa jadi CO2 acidity, bisa jadi mineral acidity. Mineral acidity kalau di bawah 4,5 itu acidity. Kalau di atas 4,5 dominan ada CO2 acidity. Jadi ini ketika sampel when pH of the water sample lies below 4.5, the amount of base added to raise to pH 4.5 is mineral acidity. 4,5 pH 4,5 yang tidak cuma. Kalau pH airnya di bawah 4,5, bahasa yang kita tambahkan untuk membuat air itu pH-nya menjadi 4,5 itu adalah sejumlah mineral acidity yang ada di sana. Sama juga, kemudian bahasa yang ditambahkan untuk mengangkat pH sampai 8,3 adalah CO2 acidity. CO2 acidity. Oke. Kemudian berapa total acidity-nya? Total acidity-nya adalah jumlah bahasa yang ditambahkan sampai mencapai equivalence point di atas 8,3.
dihitung sebenarnya total acidity itu kebalikan dari tadi. Kalau tadi itu adalah karbonat bikarbonat hidroksida dikurangi H+, maka di sini adalah karbonat bikarbonat H+ dikurangi hidroksida. Acidity-nya. Nah, range dari alkalinity ini mungkin bisa lebih memudahkan untuk memahami tentang range dari acidity dan alkalinity itu tadi ya. Jadi endpoint-nya itu di titik 4,5 dan 8,3, pH 4,5 dan 8,3. 4,5 ini kalau di titrasi itu diindikasikan nanti dengan penambahan indikator MO. Kemudian kalau ini diindikasikan dengan indikator PP. Ya. Jadi jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan pH ke 4,5 itu adalah mineral acidity. Saya ulangi, jumlah basa yang dibutuhkan untuk menaikkan pH sampai 4,5 itu adalah mineral acidity. Kemudian jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan pH sampai di sini adalah karbon dioksida asam. Jumlah ini terus gitu, artinya diteruskan gitu sampai ke equivalent point gitu, maka itu adalah total acidity. Kemudian alkalinity, jumlah asam yang dibutuhkan untuk menurunkan pH sampai 8,3 ini adalah caustic acidity. Jumlah yang dibutuhkan untuk menurunkan sampai 4,5 ini adalah karbonat activity. Karbonat alkalinity. Nah, prosedur percobaannya bagaimana kalau di lab? Prosedur percobaannya kalau kita punya air, air saya itu berarti cenderung alkali, memiliki kapasitas alkalinitas apa asiditas ya. Tinggal diberikan saja indikator PP, phenolphthalein ya. Kalau tidak berwarna berarti nanti air kita itu cenderung memiliki kapasitas asiditas. Kalau berwarna cenderung memiliki kapasitas alkalinitas. Nah, setelah ini baru dilakukan titrasi. Kalau ini berarti titrasi untuk mengukur asiditas, kalau ini berarti titrasi untuk mengukur alkalinitas. Seperti itu. Jadi intinya awalnya sampel air saya dikasih indikator PP mengeluarkan warna atau tidak. Kalau mengeluarkan warna berarti alkalinitas, proceed dengan prosedur alkalinitas. Kalau tidak mengeluarkan warna berarti dia asiditas, kita proceed dengan prosedur asiditas. Prosedurnya bagaimana? Sebenarnya sama juga yang titrasi 2 kali itu tadi. Kita nanti ditentukan jumlah, ini kan tadi setelah ditambah PP ya, tambah PP kok tidak berwarna. Setelah itu kemudian dititrasi dengan sodium hidroksida sampai keluar warna pink. Berapa jumlahnya NaOH yang diperlukan sampai mau mengeluarkan pink yang pertama ini? Catat volumenya, dihentikan titrasinya, ditambahkan indikator MO, kemudian dititrasi lagi dengan HCl. Nah, dengan HCl ini kita titrasi sampai berubah warna menjadi pink, sehingga dicatat volumenya ada P dan M. Kemudian dari sini kita hitung tinggal P dan M-nya itu seperti apa? Apa P sama dengan M, apa P kurang dari M, apa P lebih dari M. Dari situ kita hitung asiditasnya. Oke. Kemudian alkalinitasnya sama. Jadi kita kasih PP, kita masukkan PP. Setelah masukkan PP kok keluar warna. Setelah itu titrasi pertama dengan HCl. Berapa butuh HCl-nya sampai warna yang tadi muncul itu hilang, kemudian ditambahkan methyl orange, kemudian titrasi berikutnya
dititrasi sampai timbul warna jingga. Jadi setelah ditambahkan NO ini warnanya jadi kuning. Kemudian dititrasi itu kuning berubah menjadi jingga. Berapa hasilnya dibutuhkan? Berdasarkan ini pula maka kita bisa menghitung alkalinitasnya. Hasilnya tergantung sama seperti yang tadi ya. Jadi itu prinsipnya. Nanti kalau silakan mengacu pada satu bukunya Sawyer untuk mengacu tentang asiditas alkalinitas. Kemudian bisa juga mengacu pada buku standar metode untuk tahu step-step dari analisis untuk mengukur asiditas. Jadi ini untuk ini saya harapkan kalian membaca karena akan banyak dari apa yang sedikit-sedikit saya sampaikan tadi itu lebih detail lagi ada di buku itu. Kemudian kalau untuk step-step eksperimentalnya maka yang kalian bisa acu adalah di prosedur standar metode. Demikian materi tentang asiditas alkalinitas. Seluruh materi sudah saya upload di ITS Classroom, silakan diakses. Jadi di ITS Classroom saya sampaikan bahan ajar ini, materi ini termasuk di antaranya bab tentang asiditas alkalinitas dari buku Sawyer ini ada di sana. Saya sedikit sekali yang maksudnya tidak semua bisa saya sampaikan. Demikian dari saya harap bisa dipelajari secara mandiri. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan untuk ditanyakan langsung. Kalau ada pertanyaan, selamat belajar. Assalamualaikum.